Berikut saya sampaikan sedikit bagaimana cara menggunakan Screencast-O-Matic yang pernah saya sharing di grup dosen. Jadi alamat yang hendak dituju adalah screencast-o-matic.com. Begitu nanti Bapak Ibu masuk ke website tersebut, ini adalah tampilan awal websitenya. Banyak sekali informasi yang sangat berguna di website ini, berupa juga tutorial-tutorial yang sangat baik untuk didengar sebagai pemakai pemula. Ya, ini informasi-informasi yang diperoleh, tips and triknya, tutorial juga, dan di sini juga ada link untuk tutorial. Jadi tutorialnya cukup self-explanatory, saya rasa bisa dipahami. Nah, bagaimana memulainya ketika sudah kita ke website tersebut? Jadi Screen-O-Matic itu memiliki dua versi yang bisa digunakan, yaitu web-based. Jadi kita tidak perlu menginstall aplikasinya di komputer kita, cukup kita selalu masuk ke websitenya dan kita merekam menggunakan websitenya. Dan tutorial-tutorial yang diberikan juga mengarahkan ke situ, yaitu dengan cara mengklik yang ini, Start Recording for Free. Ya, cuman tentunya kita nggak selalu terkoneksi dengan internet, jadi saya sih tidak terlalu menyarankan lewat di sini, karena ini artinya kita harus selalu aktif browsernya, walaupun mungkin kita punya koneksi setiap saat. Nah, yang saya sarankan adalah menginstall di komputer kita sehingga kita bisa bekerja offline. Nah, dari mana dia? Dari sini, dari produk, baru launch recorder. Nah, kalau itu diklik, tadi saya sudah bukakan, ya, ini akan muncul awalnya seperti begini. Masih sama, terlihat sama dengan yang sebelumnya, tidak jauh berbeda launch recorder ini. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah kita akan menginstall aplikasinya di bawah sini, ya, download screen recorder untuk bisa bekerja offline, ya. Jadi ini yang saya sarankan untuk dilakukan. Nah, setelah di-download dan kemudian diinstal, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menginstal aplikasinya. Setelah diinstal akan ada aplikasi seperti begini. Tergantung Bapak Ibu menempatkan aplikasinya di mana, akan muncul seperti begini, ya. Itu di double klik saja untuk memulainya. Nah, di tutorialnya itu juga sebenarnya sudah ada cara penggunaannya. Ini contohnya web training dan tutorialnya. Banyak sekali video-video yang sudah dibuat untuk bisa memahami penggunaan Screen-O-Matic ini, ya. Tapi ada satu video yang ingin saya bahas, yaitu Welcome to Screencast-O-Matic. Ini overview yang sangat singkat dan informatif, dan sudah saya siapkan di sini. Sembari dia play, mungkin nanti beberapa akan saya kasih komentar. Ya, ini kita playkan. Welcome to Screencast-O-Matic, a fast, free, and easy-to-use screen and webcam recorder used by millions worldwide. Let's get started. Click here to... Nah, seperti saya sampaikan tadi, ini akan web base-nya. Jadi sebaiknya tidak ke sini, tapi mendownload aplikasinya. Start recording and then launch the recorder.
If it's your first time, you will be prompted to download and install the software. Once installed, it's just one click to launch. Setelah diinstal, pada saat Bapak Ibu memplaykan aplikasinya yang saya sebutkan tadi, ya, yang ini akan sebelum itu akan muncul pernyataan seperti begini sebenarnya, ya. Sebentar. Akan muncul 3 option seperti layar seperti gini. Jadi ada 3 option. Yang 2 ini berbayar. Kita klik yang launch free recorder, ya. Jadi itu akan memunculkan tampilan yang disebutkan tadi, akan terlihat seperti begini di pojok kiri bawah layar Bapak Ibu. Oke, ini saya playkan kembali. You can record the screen, webcam, or both. You can record as many videos as you want, up to 15 minutes long. Upgrade to our video editor and get unlimited recording times. Drag or resize the frame to record any part of your screen. Or choose pre-selects such as standard HD sizes and full screen. Saya sendiri lebih senang kalau dia full screen, sehingga kita tidak perlu menggeser-geser window yang perlu direkam ini. Ini berarti yang di window ini yang akan terekam. Kadang repot menggeser-gesernya. Dan kalau di pilihan full screen, garis-garis ini nggak akan terlihat karena dia otomatis merekam seluruh yang terlihat di layar kita. Seperti pada rekaman ini saya menggunakan mode full screen. With the webcam selected, you can drag and resize the webcam frame within the recording area. You can choose your microphone to narrate your video. Now hit record, and all the action inside the frame will be captured. Pause. Resume. Ya. Itu kita bisa merekam, dan ketika merekam akan muncul tanda play, bisa diklik lagi untuk berhenti, dan kita bisa melanjutkan rekaman. Kalau untuk mendengarkan apa yang sudah kita rekam, kita bisa playkan di sini. Kalau kita mau ngulang lagi, kita buang, dan kalau sudah selesai seluruhnya, kita bisa klik done. Preview or restart any of your recordings. Click Done and easily trim the start and end of your video. Ini maksudnya kalau kita nggak mau menjadikan keseluruhan recording menjadi produk akhir. Jadi kita bisa geser-geser, mungkin bagian awal dan bagian akhir tidak terlalu penting, mungkin bisa dipotong untuk mempersingkat durasi. Begitu maksudnya. Then add royalty-free music to excite your audience. It's that simple. You can save your video file to your desktop, host it on Screencast-O-Matic.com, or publish directly to YouTube. When you upgrade, you get more uploading options. After your video is uploaded, get a link to copy or use quick share buttons to easily share to Facebook and Twitter. For those who want more out of Screencast. Nah, ini bagian dari akhir videonya ini untuk konten yang berbayar. Jadi saya rasa saya berhentikan saja sampai di sini cara tutorial singkatnya. Selanjutnya akan saya tambahkan informasi ini lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya PowerPoint presentasi, bisa direkam sembari Bapak Ibu menjelaskannya. Contohnya ini saya misalkan saya playkan full screen, ya, bisa slide-nya dimaju mundurkan sesuai dengan kebutuhan, lalu Bapak Ibu bisa menjelaskan poin-poin yang hendak disampaikan di slide tersebut. Jadi mahasiswa tidak
hanya membaca PPT-nya, tapi juga mendengarkan narasi yang mungkin juga narasinya lebih penting daripada teksnya. Itu makanya saya menggunakan Screenomatic ini, ya. Dan kalau Bapak Ibu punya pensil stylus electronic pen, bisa juga sambil menuliskan poin-poinnya yang hendak dijelaskan, mungkin untuk menambah penjelasan audionya. Itu yang banyak saya lakukan khususnya untuk mata kuliah teknik yang membutuhkan penjelasan, misalkan ketika sudah memasuki contoh soal perhitungan, misalkan begitu. Jadi dibanding hanya sekedar mendapatkan hasil, misalkan saya bisa menjelaskan ini dapatnya dari mana, perhitungannya, itu bisa membantu mahasiswa untuk bisa lebih memahaminya. Nah, setelah tadi dan itu dia akan hasil rekamannya akan muncul di dokumen Ibu, juga Bapak Ibu tergantung di mana lokasinya di setting sama ketika menginstall. Dan ini beberapa contoh hasil yang sudah saya peroleh. Itu nama file awalnya itu akan tipikal, yaitu recording nomor berapa gitu, dan kemudian ini sudah saya namain sesuai dengan kebutuhan saya, ya. Begitu kira-kira Bapak Ibu, semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa membantu Bapak Ibu untuk mempersiapkan bahan kuliahnya dengan cara PPT dan narasi. Kalau nanti Bapak Ibu ada kesulitan cara menginstallnya, mohon hubungi saya untuk saya bisa memberikan sedikit bantuan. Dan bagaimana menginstall atau mengupload bahan tersebut ke YouTube channel, nanti akan saya sampaikan di tutorial selanjutnya kalau Bapak Ibu sudah memiliki video hasil dari Screenomatic. Oke, saya kira begitu dulu. Terima kasih.